Sebuah cerita dari salah satu narasumber, kita sebut saja namanya Rio. Beliau akan menceritakan sebuah kisah yang dialami sepupu kakeknya di sebuah pulau di tanah Sumatera Utara. Nama dan tempat disamarkan demi kebaikan bersama. Tahun 1980-an, di sebuah desa bertepat di pulau Sumatera ini, ada seseorang yang bernama Pak Bona tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Desa ini dulu masih lengket dengan hal yang berbau mistis. Jadi tidak jarang kematian pada saat itu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Selamat malam, Sobat Kahor dimanapun Anda berada. Apakah kalian penasaran dengan cerita ini? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Di sebuah ladang kentang, ada sebuah saung di tengah ladang atau sebuah gubuk di tengah ladang. Angin yang sejuk dan cuaca yang cerah menemani santai Pak Sahat yang sedang melamun. Tepukan pada bahu membuyarkan lamunan Pak Sahat saat itu, yang ternyata yang menepuk adalah sepupunya sendiri yang bernama Pak Bona. Mikir apa sih Pak? Bentar lagi panen kok, tenang saja, kata Pak Bona. Saya hanya takut hujan deras waktu mau panen. Kan ini dataran tinggi. Hujan mudah sekali turun dan bisa merusak panenku, jawab Pak Sahat. Kamu jangan berpikir seperti itu. Lebih baik berdoa saja. Lihat di ladang sebelah, ya selalu panen tepat waktu kan, walau hujan datang, kata Pak Bona. Iya Bon, benar juga. Apa kuncinya ya biar ladangku seperti itu ya? Tanya Pak Sahat kepada Pak Bona. Ya berdoa saja. Sudah yuk pulang, sudah mau maghrib, ajak Pak Bona kepada Pak Sahat. Mereka pun bergegas untuk pulang. Ladang sebelah itu milik Pak Joko. Sama seperti ladang Pak Sahat, keluarganya adalah keluarga terpandang sejak turun-temurun. Karena ayah Pak Joko itu orang kaya di desa tersebut. Pada suatu hari, ada yang ingin menggagalkan masa panennya Pak Joko. Namun entah mengapa, orang itu hilang selama 2 bulan. Dan kemudian ditemukan di ladang Pak Joko dengan kepala seperti tercekik. Masalah itu sempat bikin heboh desa setempat. Ada yang mengatakan ia dibunuh. Bahkan polisi setempat tidak mampu mengungkap kasus itu. Suara ketukan pintu membangunkan Pak Johar selaku kepala desa tersebut. Pak Johar lantas membukakan pintu tersebut. Pak Wawan, ada apa Pak? Pak, ada yang meninggal di ladangnya Pak Joko, jawab Pak Wawan. Pak Johar yang mendengar langsung mengetok kentongan yang ada di depan rumahnya sekeras mungkin. Dan itu berhasil membangunkan warganya. Warga langsung bergegas menuju rumahnya Pak Johar. Salah satu warga bertanya, ada apa Pak? Pak Johar pun lantas menjelaskan. Dan singkat cerita betapa terkejutnya warga melihat mayat itu seperti tercekik, tergeletak di tanah.
Urat leher itu menonjol keluar. Matanya melotot menandakan ia melihat sesuatu. Aroma dari mayat itu menyengat sekali. Tubuhnya kaku, lidahnya menjulur keluar. Sungguh mengerikan mengingat peristiwa itu. Beberapa hari kemudian, matahari sudah kembali dari tidurnya. Ayam sudah bersahut-sahutan, menandakan bahwa Pak Bona harus ke ladang untuk merawat ataupun sekedar menengok ladangnya bersama dua anaknya yang bernama Budi dan Doni yang kerap mengikuti Pak Bona yang ada di ladang. Seperti biasa, Pak Bona melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang tidak asing baginya. Ya, pemuda itu adalah anaknya Pak Joko yang bernama Mas Iwan. Mas Iwan, ada apa mas? Tanya Pak Bona. Begini Pak, mobil saya tidak mau menyala Pak. Apa Bapak bisa membantu? Kata Mas Iwan. Oh tentu mas, dengan senang hati. Kata Pak Bona lagi. Makasih banyak Pak. Nanti malam saya tunggu ya Pak. Oh siap mas, siap. Mas Iwan pun pergi. Pak Bona ini memang dulu pernah bekerja sebagai montir. Jadi tidak jarang warga desa meminta tolong sekedar memperbaiki mobilnya. Habis maghrib setelah salat, dengan mengandalkan obor di tangan karena saat itu sangat minim penerangan, Pak Bona menuju rumah Pak Joko. Rumahnya tidak jauh dari ladang miliknya, sekitar 10 meter ke depan. Saat berada di dekat ladang tersebut, Pak Bona berhenti sejenak karena dia melihat bayangan hitam di balik pohon depan ladang tersebut. Karena hanya mengandalkan cahaya dari obor, Pak Bona hanya berpikir dia sedang berhalusinasi. Jadi dia pun memutuskan melanjutkan perjalanan karena Pak Bona berpikir sudah dekat. Saat sudah hampir sampai di depan rumah Pak Jono, betapa terkejutnya Pak Bona karena ada yang menepuk pundaknya. Dia kira itu hantu, tapi ternyata itu adalah Pak Joko. Hampir jantungnya copot seketika. Plak! Pak Joko, bikin kaget saja, kata Pak Bona sambil nyengar-nyengir. Hehehe, maaf Pak Bona, sudah buat kaget. Ayo silakan masuk, kata Pak Joko. Bangunan tua ini dibangun oleh ayahnya Pak Joko yang dulu adalah seorang Belanda. Jadi Pak Joko ini adalah blasteran Indonesia Belanda. Pak Bona dan Pak Joko pun melangkah masuk. Rumah yang besar ini membuat bulu kuduk Pak Bona berdiri. Saat pertama kali masuk, hawa dingin menusuk tulang. Perasaannya sudah mulai tak enak. Tak lama Mas Iwan, anaknya Pak Joko pun keluar. Pak Bona sudah datang. Mau makan malam dulu atau langsung memperbaiki mobil Pak? Kata Mas Iwan. Kebetulan mas, saya sudah makan di rumah tadi, kata Pak Bona. Dia harus berbohong karena ingin cepat-cepat pergi dari sini. Singkat cerita, setelah memperbaiki mobil, Pak Bona ini langsung pamit pulang. Mari saya antar pulang Pak, kata Mas Iwan menawarkan. Oh tidak usah mas, deket kok, kan ada jalan pintas, jawab Pak Bona. Memang ada jalan pintas menuju rumah Pak Bona, yaitu lewat ladangnya Pak Joko. Hanya 15 menit waktu ditempuh dibanding jalan utama. Oh ya udah Pak, makasih banyak ya Pak, hati-hati ya Pak, kata Mas Iwan. Iya mas, sama-sama, kata Pak Bona. Disinilah kebodohan Pak Bona melewati jalan pintas. Karena di situ pertama kali tidak ada yang aneh saat melewati ladang.
Namun saat dia berjalan di tengah ladang, terciumlah bau busuk menyengat. Bodohnya Pak Bona lagi. Dia malah tertarik mengikuti bau tersebut. Dan bah, betapa peristiwa mengejutkan yang dia lihat. Di situ ada seorang mayat tergeletak dengan keadaan leher mengecil seperti tercekik, lidah menjulur keluar, dan mata yang melotot. Sontak membuat Pak Bona lari menuju rumah Pak Johar. Dengan nafas tersengal-sengal, badan gemetar. Itulah yang dia rasakan saat itu ketika sudah sampai di rumahnya Pak Johar. Tak lama Pak Johar pun keluar. "Ada apa Pak Bona? Kok kayak habis lari maraton saja?" tanya Pak Johar. "Anu Pak, anu," kata Pak Bona terbata-bata sambil menunjuk-nunjuk ke arah ladang Pak Joko. "Anu apa Pak? Coba ngomong yang jelas," kata Pak Johar lagi. "Anu, ada mayat di ladangnya Pak Joko Pak," kata Pak Bona. Pak Johar yang mendengar penjelasan tersebut segera mengetok kentongan lagi di depan rumahnya. Warga pun berkumpul dan menuju lokasi tersebut. Warga menduga ini adalah ulah Pak Joko dan menjadikan mayat ini sebagai tumbal. Tapi ada juga yang membela Pak Joko, dikarenakan Pak Joko meskipun pendiam, ia suka membantu warga. Dan lagi kasus tersebut tidak bisa diungkap oleh polisi setempat. Keesokan harinya, Pak Bona saat sedang santai menikmati rokok dan kopi di tengah ladangnya yang tak terlalu luas, tak seperti milik Pak Joko dan Pak Sahat sepupunya, datanglah teman baik dari Pak Bona, sebut saja namanya Pak Hendri. Nah, Pak Hendri ini juga mempunyai ladang, namun di desa sebelah. Memang di wilayah itu tak jauh dari desa ke desa. Desa A dan desa B hanya sekitar 3 km saja. Pak Hendri ini datang biasanya hanya kepo atau butuh bantuan memperbaiki mobilnya. Tumben kesini Hendri, pasti kamu kepo ya sama berita yang beredar semalam," kata Pak Bona. "Kamu bisa saja menebak dalam pikiranku," kata Pak Hendri. Bodoh sekali kalau aku tak tahu sifatmu selama 30 tahunan ini," kata Pak Bona lagi. "Iya, sudah cepat ceritakan. Kan kamu yang mengetahui pertama kali mayat tersebut," selidik Pak Hendri kepada Pak Bona. Pak Bona pun menjelaskan kejadian semalam dari rumah Pak Joko hingga mau pulang ke rumahnya sendiri. Pak Hendri yang mendengarkan penjelasan tersebut langsung menerka-nerka bahwa ini ulahnya Pak Joko. "Si Joko itu pelihara begu kali Bon," kata Pak Hendri. "Hus, jangan sembarangan kalau bicara Hendri. Dia itu orang terpandang di desa ini," kata Pak Bona menghalangi Pak Hendri. "Alah, kamu itu bodoh atau gimana Bon? Kalau kamu ingat peristiwa yang dulu ditemukan mayat di atas ladangnya Pak Joko, dan mayat itu ditemukan pas masa-masa panen kan? Bener kan?" kata Pak Hendri. Pak Bona berpikir sejenak. Bener juga Hendri. Tapi itu kan mayat seorang yang 2 bulan lalu menghilang," kata Pak Bona. "Alah Bona, hasil otopsi itu bisa diubah Bon kalau ada uangnya," kata Pak Hendri lagi. "Jadi maksudmu Pak Joko membayar polisi untuk menutup mulut?" kata Pak Bona. "Ya benar Bon, sekarang kamu mengerti kan?" kata Pak Hendri. "Sudah gila kamu Hendri. Mana mungkin Pak Joko setega itu
melakukan seperti itu. Aku yakin Pak Joko bukan orang yang melakukan itu semua, Andri. Bantah Pak Bona. Kata Pak Hendrik melanjutkan, ya itu sih pendapat aku, Bon. Masalah percaya atau enggaknya kan itu hak kamu. Ah, tidak baik bila menuduh seseorang tanpa bukti, Bon. Sudahlah, tak usah kita pikirkan. Sela Pak Bona. Baiklah, Bon. Kalau memang tidak percaya, aku pulang dulu, mau melihat ladangku. Pak Hendrik pun pergi. Dan terlintas dalam pikiran Pak Bona, siapakah bayangan hitam semalam itu? Apakah itu Pak Joko? Pemikiran tentang peristiwa itu membuatku pusing. Lebih baik ku lanjutkan aktivitasku, batin Pak Bona. Hujan deras dengan petir menggelegar mengguyur semua ladang yang ada di desa tersebut. Ini yang ditakutkan oleh para petani di desa itu, yang mana hujan deras tersebut membuat sebagian panen bisa membusuk. Tapi terkecuali panenannya Pak Joko. Entah mengapa tidak ada satupun kentang yang membusuk. Aneh tapi nyata. Kejadian itu membuat Pak Sahat, sepupu dari Pak Bona, menaruh curiga padanya. Pak Sahat kemudian datang menemui Pak Bona di saung ladangnya Pak Bona. Kenapa, Hat, kok wajahmu murung seperti itu? Tanya Pak Bona. Sebagian ladangku membusuk karena hujan kemarin, curhat Pak Sahat. Coba kau lihat ladang di sebelahku itu. Pak Joko sedang asyik memanen hasil panenannya tanpa satupun yang busuk. Aku mengira ada yang tidak beres dengan keluarga Pak Joko ini. Lanjut Pak Sahat. Maksudmu gimana, Hat? Tanya Pak Bona. Si Pak Joko itu pasti pelihara begu ganjang. Pak Bona pun langsung berkata, aku pun sebenarnya percaya atau tidak percaya tentang hal itu. Tapi kan kita tidak punya bukti, Hat. Ya, kita tidak bisa membuktikan hal itu karena hal itu gaib, Bon. Tapi aku punya cara untuk membuktikannya, kata Pak Sahat. Apa itu, Hat? Tanya Pak Bona. Sini mendekat, biar kubisikin. Setelah mendengar itu, sontak membuat Pak Bona kaget. Hah, gila kamu ya? Itu rencana berbahaya dan bisa meregang nyawamu, bodoh, kata Pak Bona, terkaget-kaget mendengar rencana dari Pak Sahat. Tapi ini jalan satu-satunya, Bon. Aku sudah tak tahan dengan tingkah laku Pak Joko itu, kata Pak Sahat mengeluh. Hah, aku tidak mengizinkan kau bertindak bodoh seperti itu, Hat, tegas Pak Bona. Pak Sahat pun diam lalu pergi meninggalkan Pak Bona. Pak Bona tahu sekali sifat sepupunya itu. Dia berani melakukan apapun tanpa berpikir panjang. Dia berniat untuk meracuni ladang Pak Joko malam ini, karena ia tahu bahwa begu ganjang ini akan membunuh seseorang yang berniat jahat pada ladang pemiliknya. Pak Bona pun berpikir ia akan melakukan ini tanpa takut resiko yang akan ia hadapi nanti, karena menurut ia ini satu-satunya cara untuk membuktikan kepada warga bahwa Pak Joko ini memelihara begu ganjang. Namun Pak Bona harus bertindak sebelum Pak Sahat melakukan hal sekonyol itu. Pak Bona pun berpikir bahwa Pak Sahat sepupunya akan melakukan ini tanpa takut resiko yang akan ia hadapi nanti. Karena menurut Pak Sahat, ini satu-satunya cara untuk membuktikan kepada warga bahwa Pak Joko ini memang memelihara begu ganjang. Namun Pak Bona harus bertindak sebelum Pak Sahat melakukan hal konyol itu.
karena ini bisa mengancam nyawanya. Malam pun tiba. Dengan mengandalkan obor di tangan Pak Bona, dia berniat pergi ke ladangnya Pak Joko untuk menghentikan aksi bodoh sepupunya itu. Ada rasa khawatir, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka Pak Bona harus mempercepat laju langkahnya agar sampai di ladangnya Pak Joko. Namun naas tak dapat ditolong. Pak Bona melihat dengan mata telanjang peristiwa yang tak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sesosok tubuh tinggi menjulang ke langit. Tangan yang memanjang mengikat leher sepupu Pak Bona itu. Sontak membuat Pak Bona harus berteriak sekeras mungkin, yang membuat sosok itu bisa pergi. "Tolong! Tolong! Tolong!" Warga pun yang mendengar teriakan Pak Bona berhamburan keluar. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak Bona?" tanya salah satu warga. Pak Bona tak bisa berkata-kata lagi. Mulutnya seperti terkunci. Dia hanya menunjuk ke arah tubuhnya Pak Sahat yang terbujur kaku di tengah ladang. Warga pun segera menuju tubuh Pak Sahat yang kondisinya mengenaskan. Matanya melotot, uratnya menonjol keluar, membuat warga terheran-heran. "Dia masih hidup, ayo angkat dia," kata salah satu warga. Istri dan anak Pak Sahat histeris melihat keadaan Pak Sahat itu. Pak Bona bingung harus bagaimana. Namun dia tetap harus mencari jalan keluar tersebut agar hal ini tak terjadi lagi pada warga sekitar. Akhirnya Pak Bona harus menghubungi anaknya yang pertama di perantauan. Anaknya ini dulu pernah menjadi santri di pondok ternama di Jawa Timur. Ia juga punya kelebihan melihat hal yang tak kasat mata. Sebut saja namanya Ciko. 2 hari pun berselang. Suara ketukan pintu membuat Pak Bona senang karena dia yakin itu pasti anaknya. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Pak Bona membukakan pintu dan langsung berpeluk rindu padanya. Karena dia biasa pulang 1 tahun sekali, dikarenakan pekerjaan di luar kota yang menuntutnya. Setelah itu, ia tidak sabar untuk melihat kondisi Pak Sahat. Maka akhirnya mereka pun, Pak Bona dan anaknya ini, segera menuju rumah Pak Sahat. Sesampainya di rumah Pak Sahat, ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. "Coba Bapak ceritakan awal kejadian, kenapa bisa seperti ini?" tanya Ciko kepada bapaknya ketika menjenguk Pak Sahat yang sedang terbaring sakit. Pak Bona menjelaskan hal konyol yang dilakukan oleh Pak Sahat. Dan kemudian Ciko ini bertanya lagi, "Bapak tahu siapa dalang dibalik semua ini?" Apakah Pak Joko, nak?" jawab Pak Bona. Bukan Pak, bukan Pak Joko." Pernyataan anak Pak Bona berhasil membuat Pak Bona ini bingung setengah mati. "Lah terus siapa, nak?" tanya Pak Bona kepada anaknya itu. "Kapan terakhir Bapak melihat istrinya Pak Joko?" kata Ciko lagi. Pak Bona berpikir sejenak. Karena semenjak kematian anak pertamanya sebelum Mas Iwan, istrinya Pak Joko ini jarang sekali keluar. Sebut saja istrinya ini namanya Bunga. Tepat seminggu kelahiran anak pertamanya yang kemudian meninggal. Dan warga setempat pun tak tahu di mana ia dikubur. Karena keluarga ini tertutup sekali. Pak Joko menjelaskan bahwa kematian anaknya karena sakit. Bapak jarang sekali melihat istrinya Pak Joko, nak?"
Ya paling sekedar ke pasar membeli ayam, itu pun hanya masa-masa panen, kata Pak Bona. Bapak tahu istrinya Pak Joko beli ayam apa? Tanya Ciko. Iya, ayam hitam, kata Pak Bona menjelaskan. Ayam hitam, itulah yang berkali-kali muncul dalam otaknya Pak Bona. Karena ayam hitam biasa digunakan untuk ritual tertentu. Bapak mengerti kan sekarang? Kata Ciko. Pak Bona dipaksa berpikir keras oleh anaknya sendiri. Dia pun tak mengerti maksud dari anaknya ini. Bapak belum mengerti maksudmu, nak, kata Pak Bona. Baiklah Pak, akan aku bongkar siapa istri Pak Joko sebenarnya. Bapak tahu kan siapa dulu atau datu terkenal di desa ini? Lanjutnya, ya ada namanya Pak Romli. Dulu Begu Ganjang sudah ada pertama kali pemiliknya adalah Pak Romli, Pak. Begu Ganjang ini dulu hanya sebagai penjaga ladang. Namun Pak Romli tahu sebagian kegunaan Begu Ganjang. Begu Ganjang ini bisa menghasilkan kekayaan yang luar biasa apabila si pemilik Begu Ganjang ini menuruti permintaannya. Yaitu ya ritualnya macam-macam dan tergolong aneh. Seperti meminta tumbal, memakan ayam hitam mentah tepat malam Jumat, dan fungsi lain dari Begu Ganjang. Ini bermacam-macam, Pak. Dia bisa dipergunakan sebagai alat menyantet, memberikan pemiliknya kekayaan, menjaga ladang dari pencuri. Namun orang yang memelihara Begu Ganjang ini tidak sembarangan. Ia harus merelakan anak bayi yang belum genap 7 hari atau tepat 7 hari sebagai penukaran Begu Ganjang ini. Pak Romli sendiri dulu seorang yang kaya raya. Namanya terdengar sampai ke desa sebelah karena ia diduga memelihara Begu Ganjang ini. Semua warga yang mau menangkap kasus tersebut mati secara tidak wajar. Ada yang sakit tak jelas dan ada yang mati seperti orang tercekik. Matanya melotot dan lehernya menonjol keluar. Lalu Bapak tahu anaknya Pak Romli siapa? Kata si Ciko menjelaskan kepada bapaknya sekaligus bertanya. Anaknya ya Bunga, kata Pak Bona. Anak pertama sebelum istrinya Pak Joko meninggal sebelum 7 hari kan? Iya kan Pak? Kata si Ciko. Jadi maksudmu anak pertamanya Pak Joko ditukarkan Begu Ganjang itu? Kata Pak Bona. Ya benar Pak. Sekarang Bapak sudah mengerti siapa di balik ini semua? Kata Ciko. Ya. Bapak mengerti. Lalu solusinya apa untuk Pak Sahat ini, nak? Kata Pak Bona lagi. Aku akan membantu Pak semampuku. Tapi kemungkinan ondinya atau jiwanya tidak bisa balik kembali akibat ulahnya sendiri. Kata Ciko lagi. Apa tidak bisa jiwanya itu dikembalikan? Tanya bapaknya Ciko. Ya bisa Pak, namun aku harus memanggil guruku. Jika aku melawannya sendiri, nyawa aku taruhannya Pak, karena Begu Ganjang ini sangat kuat. Lakukanlah yang terbaik nak, karena Bapak akan merasa salah apabila si Sahat tak kembali. Ya berdoa saja Pak, kita serahkan semua pada Tuhan. Aku akan menghubungi guruku, dan jika ia mau membantu, ia akan datang sekitar 3 hari lagi lah, kata Ciko lagi melanjutkan. Baik nak. Sudah mari kita pulang untuk beristirahat. Kamu pasti capek kan? Ajak Pak Bona kepada anaknya berpamitan dari rumahnya Pak Sahat. Pak Bona dan Ciko akhirnya pamit pulang kepada istrinya Pak Sahat. Pak Romli ini sudah meninggal sejak kematian anak pertamanya. Dan anak yang masih hidup yang bernama Bunga adalah istri dari Pak Joko. Jadi sebelum meninggal, Begu Ganjang ini
mau ada yang meneruskan jejak dari Pak Romli. Dan si bunga ini bersedia mengikuti jejak Pak Romli ayahnya agar menjadi tetap kaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata Abah Yai sudah datang. Dia adalah guru dari si Ciko, anaknya Pak Bona. Abah Yai sudah datang. Mari silakan masuk, Bah, kata Ciko. Bapak, Bapak, panggil si Ciko. Pak Bona langsung keluar dari kamar. Dan dia melihat sudah ada pria berkisar 50 tahun sedang duduk di ruang tamu. Pak Bona langsung menyambut hangat pria itu. Setelah berbincang hangat dan makan siang, Abah Yai langsung ingin ke tempat sepupunya Pak Bona itu atau Pak Sahat. Mari kita lihat kondisi sepupu bapak itu, ajak Abah Yai. Oh mari Pak, saya antar ke rumahnya. Mereka bertiga pun menuju rumah Pak Sahat. Abah Yai berkata, sebelum kita melakukan prosesi penyembuhan, kita harus tahu di mana bayi itu dikubur. Di mana bayi itu, Pak? Tanya Pak Bona. Loh, kamu yang tahu di mana mayat bayi itu berada, malah nanya saya. Kata Abah Yai. Mendengar ucapan tersebut, lagi-lagi Pak Bona dibuat bingung dan diam 1000 bahasa. Karena memang Pak Bona tidak tahu di mana bayi itu dikubur. Bahkan warga setempat pun tak tahu di mana bayi itu berada. Saya nggak tahu, Pak. Itu bayi dikubur di mana. Bahkan warga setempat pun tak tahu menahu di mana bayi itu, Pak. Jelas Pak Bona. Ciko, tolong jelaskan maksud Abah pada bapakmu. Hehehe, kata si Abah. Jadi gini Pak, Bapak pernah ke rumah Pak Joko atau tidak? Kata Ciko. Ya pernah, kata Pak Bona. Lah terus Bapak ngapain di sana? Kata Ciko lagi. Ya Bapak hanya memperbaiki mobilnya Mas Iwan, Nak. Enggak, sebelum menuju rumah Pak Joko, apa Bapak melihat sesuatu? Tanya Ciko lagi. Pak Bona berpikir sejenak. Ya. Bapak melihat bayangan hitam di balik pohon dekat ladang. Nah, jadi mayat itu dikubur di balik pohon dekat ladang itu, Pak, kata si Ciko. Iya. Bapak mengerti, Nak. Pak Bona bingung dengan teka-teki anaknya dan gurunya itu. Tapi itulah jawaban di mana bayi itu dikubur. Abah dan Ciko tersenyum melihat kebingungan Pak Bona. Lalu kapan kita mengambil jasad bayi itu, Bah? Tanya Ciko kepada Abah Yai. Malam ini ada sesuatu yang harus kulakukan sendirian. Karena aku tahu dia bukan musuh yang gampang ditaklukkan, kata Abah Yai. Ya benar, Bah. Lalu apa tugasku, Bah? Kamu zikir saja sebanyak mungkin dan berdoa pada Tuhan agar kita diberi perlindungan dari setan terkutuk itu, kata Abah Yai. Baik, Bah. Pak Bona, Ciko anaknya dan Abah Yai pergi meninggalkan rumah Pak Sahat untuk mempersiapkan pertarungan nanti malam. Setelah salat Isya berjamaah, mereka pun berbincang-bincang sebentar. Gimana? Sudah siap kamu, Ciko? Tanya Abah. Insya Allah, Bah, insya Allah. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, ini air putih untuk Pak Bona untuk menetralisir energi-energi negatif. Minum ya, kata si Abah. Pak Bona pun meminum air putih tersebut. Jam 7.30 atau setengah 8 malam. Suasana desa sudah sepi. Memang jam segini warga desa tidak biasa keluar. Selain gelap, warga desa lebih memilih beristirahat di rumah.
Ayo mari, tunjukkan di mana ladang tersebut Pak Bona, tanya Abah. Baik, mari ikut saya Pak, kata Pak Bona. Mereka pun bertiga melangkahkan kaki menuju ladang Pak Joko. Saat hampir sampai di ladangnya Pak Joko, Ciko berhenti sejenak dan berkata, "Wah, ramai sekali apa di sini?" kata si Ciko. "Sudah, tidak usah dihiraukan. Mereka tahu kedatangan kita akan mengusir mereka. Jadi wajar saja bila seramai ini," kata si Abah. Benar juga, Bah. Mereka pasti sulit bila diusir secara paksa, kata si Ciko lagi. Tak usah takut, cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pak Bona pun yang mendengar percakapan anaknya dan gurunya itu sedikit ngeri-ngeri sedap. Terlebih lagi, Pak Bona pernah ditampakkan begu ganjang itu. Di ladang itu bukan hanya begu ganjang, namun ada makhluk halus yang lain. Saat sudah hampir sampai di pohon tersebut, muncul suara tawa dan tangisan di balik pohon itu yang membuat bulu Pak Bona merinding. Namun Ciko tak menghiraukan suara tersebut. Ia sudah berada tepat di balik pohon itu. Dan saat hendak menggali tanah, Ciko terpental. Abah Yai hanya tersenyum dan berkata, "Jangan asal menggali. Kau bukan sedang menggali harta karun. Bacalah ayat kursi." Ciko yang mendengar perkataan itu kemudian merapalkan ayat kursi. Suara tawa dan tangis itu berhasil menghilang. Namun si raja malah datang. Ya, begu ganjang ini datang dengan badan yang menjulang ke langit. Tangannya yang panjang serta rambut yang berkibas bersiap menerkam Ciko. Tiba-tiba cahaya putih muncul membuat si begu ganjang ini terpental. Ya, ini adalah penjaganya Abah Yai. Namun si begu ganjang ini tetap berusaha bangkit dan menghentikan Ciko untuk menggali tanah tersebut. Begu ganjang ini kewalahan bukan main, karena selalu gagal saat mendekati Ciko. Ciko pun berhasil mendapatkan tulang belulang bayi tersebut. Abah Yai masih bertarung melawan begu ganjang ini, dan akhirnya begu ganjang ini berhasil dikalahkan oleh Abah Yai. Ia pun dimusnahkan. Tulang belulang tersebut dikuburkan layaknya mayat pada umumnya, dan istrinya Pak Joko harus menerima konsekuensinya. Jiwa dari istrinya Pak Joko ini ikut musnah bersama begu ganjang. Namun raganya tetap hidup. Ia sekarang layaknya orang yang tak memiliki jiwa hingga akhir hayatnya. Hidup tapi seperti orang mati. Dikatakan mati tapi kok yo hidup. Kondisi Pak Sahat pun kian membaik. Itulah kisah dari kakeknya sang narasumber. Ambil positif dari cerita tersebut dan buang sisi negatifnya. Jadilah manusia yang bijak dan jangan pernah haus dengan harta. Sekian dan terima kasih.